Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Jika di video sebelumnya kita melakukan review untuk set finder produk dari GT Media, yaitu GT Media V8 Finder Pro, maka kali ini kita akan melakukan review satu lagi set finder dari GT Media yang harganya sangat murah sekali menggunakan koneksi Bluetooth, yaitu GT Media V8 Finder BT03. Bukan merupakan produk baru, ini merupakan produk lama. Dan ini pun juga sudah lama saya simpan, mungkin udah hampir 2 tahunan ya. Dan baru ingat pada saat saya bongkar-bongkar tadi tuh ternyata ini belum pernah saya review. Nah, produknya bentuknya adalah seperti ini ya, masih dilapisi dengan plastik. Harganya mungkin di kisaran 300 ribuan kali ya. Nanti akan kita coba bantu untuk menyertakan link pembelian terbaik untuk set finder ini. Baik, segera saja kita buka ya. Ini masih dilapisi dengan plastik. Kita buka saja. Oke, ribet juga ya untuk ngebukanya ya. Nah, jadi inilah produknya, kecil aja. Produknya bentuknya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di dalamnya kita juga sudah mendapatkan sepertinya ada kabel sih ya. Ya, benar ada kabel di dalamnya. Ini adalah kabel mini USB ya, bukan Type C ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah set findernya GT Media V8 Finder BT03 tersebut, sangat kecil sekali. Dan sebenarnya penggunaannya praktis ya, karena di sini tinggal kita koneksikan saja nanti ke smartphone menggunakan Bluetooth. Namun harus diingat bahwasannya untuk Bluetooth ini jangkauannya itu tuh tidak terlalu jauh, jadi ya hati-hati jangan terlalu berjarak atau terlalu jauh jaraknya nanti dengan smartphone kita, karena khawatir saja nanti sinyalnya justru akan menjadi hilang. Nah, jadi di sini ada ventilasi udara, jadi jaga-jaga ya jika terlalu panas dan seterusnya untuk sirkulasi udara. Kemudian di bagian bawahnya juga ada, dan ini adalah untuk powernya bisa menggunakan power bank sih ini ya, menggunakan USB 5 volt saja. Kemudian di bagian sisi depannya ini adalah terkoneksi nantinya ke antena parabola kita. Dan ini ada lampu indikator untuk sinyal ya, apakah lock atau tidak lock begitu. Nah, baik, kita coba untuk menyalakannya saja ya, dan kemudian kita akan cobakan juga bagaimana cara untuk pengoperasian dari set finder menggunakan koneksi Bluetooth ini. Tapi yang jelas dengan menggunakan ini sih sebenarnya karena menggunakan koneksi Bluetooth dan dia itu tidak real time, untuk Q-band sepertinya ini akan bermasalah, karena Q-band itu pergeseran di sedikit saja itu sangat mempengaruhi. Berbeda dengan S-band dan C-band sepertinya tidak akan jadi masalah. Baik, kita akan coba untuk melakukan setup, kemudian kita coba bagaimana performance dari GT Media V8 Finder BT03 ini. Untuk melihat bagaimana performance dari GT Media V8 Finder BT03 ini, saya sudah mempersiapkan power bank ya sebagai tenaganya atau baterai untuk menyalakan set finder ini. Tinggal kita colokkan saja di sini. Kemudian selanjutnya silakan nanti dipasangkan di bagian belakang ya, seperti ini. Begitu. Nah, ini langsung nyala ya lampunya seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Nah, seperti itu ya, lampunya langsung nyala. Kemudian kita siapkan juga di sini ada koneksi ke parabola kita. Ini sudah saya siapkan juga kabelnya. Nah, tinggal kita colokkan saja begini. Nah, jadi kurang lebih adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya ambil smartphone kita, silahkan nanti di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Nah, aplikasinya itu namanya adalah V8 Finder dan saya sudah download sih. Kita coba cari di sini ya. V8 Finder. Oke, tinggal dicari saja seperti itu ya. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah saya cari ya. Kemudian tinggal di open saja. Jikalau belum diinstal, silahkan diinstal terlebih dahulu karena ini sudah ada. Maka tinggal kita buka saja seperti ini. Dan untuk mengkoneksikannya menggunakan koneksinya adalah Bluetooth, tinggal dipencet saja atau ditekan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terkoneksi ya, V8 Finder connected. Kemudian selanjutnya kita tinggal melakukan pengaturan pada aplikasi V8 Finder. Ini merupakan tampilannya jika teman-teman perhatikan di sini. Nah, bisa dilihat ada logo atau gambar dari kompas, ada elevation, skew, dan seterusnya. Tentunya ini memberikan kemudahan pada kita pada saat melakukan atau menentukan posisi satelit yang pas. Di bagian atas terdapat pilihan untuk antena. Antena ini adalah untuk LNB frekuensinya.
Pilihannya itu ada untuk apa aja nih? Ada untuk Q-band 9750, 10600, kemudian ada juga untuk C-band. Namun sayangnya tidak terdapat untuk S-band. Jikalau menggunakan S-band dapat memilih sebenarnya menggunakan frekuensi C-band saja, yaitu 5150 seperti ini. Dan ada juga switch 22K jikalau menggunakan, dan saya tidak menggunakannya di saat ini, maka kita off-kan saja. Pilihan di seg portnya itu maksimum hanya 4 saja sih sayangnya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau seandainya menggunakan portnya itu adalah 8, ya nggak bisa jawabannya. Tinggal disesuaikan saja nanti ya. Dan selanjutnya jika kita perhatikan untuk daftar satelit, nah di sini ada daftar satelitnya sudah tersedia. Tentunya ada kemungkinan di mana satelit yang kita cari tidak ada. Nah, jikalau satelit yang kita cari tidak ada dapat ditambahkan. Perhatikan pada bagian yang gambar satelit di bagian bawah ini tinggal kita tekan saja. Kemudian coba dicari dulu ada nggak? Kalau seandainya tidak ada, misalnya Telkom 4 yang ingin kita cari ya. Telkom 4 di 108,2. Nah, ternyata tidak ada, yang ada hanya SES 79. Jadi kita tambahkan saja dengan menekan tanda tambah di bagian pojok kanan atas. Kemudian kita tulis di sini nama dari satelitnya, Telkom 4 ya, Telkom 4 seperti itu. Kemudian sudutnya berapa? 108,2. Arahnya adalah east begitu ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan frekuensinya. Jikalau teman-teman nggak tahu frekuensinya karena ini tidak mendukung untuk blend scan ya, jadi harus dimasukkan secara manual. Bisa dilihat di www.linksat.com saja. Misalnya kita ingin masukkan punyanya si Transmedia, di mana frekuensinya adalah 3888, simbol rate-nya adalah 9600, horizontal kalau saya tidak salah ya. Kemudian kita oke-kan seperti itu dan kita commit ya. Nah, ini commit. Nah, kemudian nama satelit yang kita masukkan tadi itu berada di posisi paling atas nih ya, ada di posisi paling atas seperti ini. Nah, ini daftar satelitnya. Jika satelitnya sudah kita input, tinggal kita lakukan pengaturan saja. Kita masuk lagi ke tampilan utamanya, silakan dipilih pada satelit ini, Telkom 4, bisa diketik atau misalnya dicari. Nah, ini adalah Telkom 4 yang kita buat tadi. Kemudian selanjutnya silakan diatur, misalnya adalah berapa frekuensi antenanya. Nah, frekuensi antenanya untuk karena dia adalah C-band, maka kita pilih adalah 5150 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tidak menggunakan switch ya. Portnya kita pakai adalah port 4. Nah, teman-teman bisa lihat nih hasilnya seperti apa nanti ya. Nah, bisa diperhatikan quality strength-nya langsung muncul di sini ya. Nah, quality 72, strength-nya adalah 90 begitu. Dan tidak itu saja, kita juga bisa masukin misalnya adalah untuk yang S-band ataupun Q-band itu bisa kita masukkan. Jikalau teman-teman hafal berapa frekuensi dari S-band bisa dimasukkan juga dengan menggunakan ini. Atau misalnya teman-teman ingin masukkan frekuensi untuk ya misalnya yang untuk yang Q-band, misalnya ST2 Q-band misalnya gitu ya. Kita coba cek dulu ada nggak di sini ST2 Q-band, bisa kita cari saja, tidak perlu di scroll ke bawah. ST2 kita coba cari ya, ST2 ada nggak? Ada nih ST2 di sini ya. Nah, kita pilih ST2 seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau dia Q-band berarti di sini untuk antenanya adalah 9750 10600. Di segnya sesuaikan ya. Untuk yang Q-band ini di saya pakai port 1, setiap kita tentunya akan berbeda-beda ya. Nah, kemudian silakan dicari transporternya. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya nanti transporternya lock seperti ini lock, nah makanya tuh ada bunyi bipnya kencang ya. Nah, bisa dilihat di quality dan strength-nya. Jadi sesimpel itu saja. Yang jelas dengan menggunakan SatFinder yang berbasiskan Bluetooth ini, proses pencarian kemudian bagaimana cara menggunakan dari SatFinder ini tuh menjadi berbeda jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, di mana SatFinder-nya bisa kita taruh di dalam ruangan asalkan range dari Bluetooth-nya masih bisa kita dapatkan, maka tuh kita bisa melakukan tracking dengan lebih fleksibel saja. Jadi semudah itu saja sih ya. Tapi di sini sekali lagi ya, dia tidak bisa untuk melakukan blend scan. Jadi jangan dilakukan blend scan karena tidak akan bisa. Nah, untuk channel-channel kalau seandainya bisa nggak kita scan nih pertanyaannya. Nah, ini adalah channel-channel di frekuensi yang ini ya, di frekuensi yang kita dapatkan. Bisa kita scan, silakan ditekan channel saja. Di frekuensi tadi tuh muncul nih, ini merupakan channel-channel di frekuensi yang kita masukkan tadi, yaitu di frekuensi 1164. Namun kalau seandainya kita pakai di frekuensi yang lain, misalnya 11050, tekan ini.
ya, asalkan sinyalnya dapat, maka dia akan melakukan pencarian. Nanti kita tunggu saja. Nah, muncul, ini merupakan channel-channelnya. Jadi begitulah ya untuk review dari GT Media V8 Finder BT03 ini, yaitu sat finder yang harganya terjangkau di bawah 400.000 sih sepertinya. Lebih fleksibel pada saat melakukan tracking, sat finder bisa kita taruh di dalam rumah asalkan sinyal dari Bluetooth-nya masih menjangkau ke smartphone, maka kita bisa trackingnya itu menjadi lebih mudah saja. Kendali dengan menggunakan smartphone. Tapi ada kelemahannya ini ya. Untuk Kuben, itu dia kurang real time ya pergerakan dari sinyalnya. Di saat disk kita geser, maka tuh tidak real time terjadi perubahan pada sinyalnya. Padahal Kuben ini sangat sensitif sekali. Tapi kalau untuk S-band dan C-band itu tidak ada masalah sama sekali. Baik, demikianlah video review dari GT Media V8 Finder BT03. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.